Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadrat Tuhan Yang Maha Esa, launching si penjaga APBD, Sistem Informasi Penganggaran Belanja Pegawai dalam APBD pada hari ini, Selasa, tanggal 31 Mei tahun 2022 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami hormati, agar acara yang kita laksanakan pada hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Hasmuddin SPD. Kepada beliau dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing dan izinkan saya untuk memandu sesuai dengan tuntunan syariat Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami aturkan pada siang hari ini selain syukur kami atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau telah anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara launching sistem informasi penganggaran belanja pegawai dalam APBD, si penjaga APBD. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai momentum terwujudnya perencanaan anggaran yang andal, transparan, akuntabel dan modern dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang pada akhirnya tercipta pemerintahan yang terpercaya dan amanah. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, kemudahan dan keikhlasan, serta kuatkan komitmen kami dalam implementasi si penjaga APBD ini.
Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, dan segarkan pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalam acara ini. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Maka dari itu kepadamulah kami menyembah, memohon ampunan serta pertolongan untuk melakukan pengabdian kepadamu. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama laporan reformer si penjaga APBD kepada yang kami hormati Bapak Murdanil SE MAP. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Sekretaris Daerah yang saya hormati, Bapak Kepala BPKPD yang saya hormati, yang kebetulan beliau adalah mentor kami di sebagai peserta latihan kepemimpinan administrator Angkatan 1 tahun 2022. Yang saya hormati para kepala OPD yang sempat hadir. Mohon izin Pak. Yang saya hormati Ibu Andi Ismawati SH MSI. Kebetulan beliau mengikuti melalui Zoom. Beliau adalah coach kami di PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Makassar. Dan seluruh peserta kegiatan launching si penjaga APBD yang sempat hadir pada kesempatan hari ini dan juga melalui virtual. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan hari ini kita masih sempat berkumpul di tempat ini. Bapak Sekretaris Daerah yang saya hormati dan para hadirin yang saya hormati, izinkan saya sebagai reformer pada kesempatan hari ini telah melakukan aksi perubahan, di mana aksi perubahan ini kami coba untuk mengangkat judul yang bernama Sistem Informasi Penganggaran Belanja Pegawai dalam APBD. Hal ini kami coba untuk angkat karena ini adalah sebuah proses yang kami lakukan melalui dari identifikasi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di BPKPD khususnya di bidang anggaran, di mana sebelumnya kami menghitung secara manual baik dari belanja pegawai yaitu gaji maupun TPP, dan alhamdulillah tim kami sudah bekerja maksimal menciptakan sebuah aplikasi yang disebut si penjaga APBD. Dan kemudian hal yang terpenting adalah dari akhir dari aplikasi ini adalah dapat menghitung alokasi belanja pegawai secara keseluruhan sebesar 30% yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, bahwa penganggaran atau alokasi belanja pegawai selama 5 tahun ke depan itu kita harus pertahankan sebesar 30%. Baik Pak Sekda dan para hadirin yang saya hormati, terakhir kami selaku reformer mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan launching si penjaga APBD ini. Semoga bernilai ibadah bagi kita semua. Selanjutnya, ucapan terima kasih kami aturkan kepada semua pihak yang
telah berpartisipasi mensukseskan penyusunan aksi perubahan ini. Dan tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju yang telah mensupport pendanaan pada kegiatan kami ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat membawa kemajuan bagi daerah kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan sambutan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang kami hormati Bapak Dotrandes Amujib MM. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, yang saya hormati para pimpinan OPD pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang berkesempatan hadir atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Cabang BPD Kabupaten Mamuju atau yang mewakili, yang saya hormati Ibu Andi Ismawati sebagai pembimbing dari Reformer, yang saya hormati, yang saya banggakan teman-teman, rekan-rekan dari BPKPD, dari seluruh para kabid, sekretaris badan, dan seluruh kasubit ataupun teman-teman yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di siang hari ini, di tengah padatnya agenda masing-masing, pimpinan OPD berkesempatan hadir menyaksikan reformer kita, Pak Murdanil, yang sudah mencoba memberikan laporannya tadi. Salawat dan taslim mari kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk keyakinan dan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut ajaran agama Islam yang insya Allah kita yakini kebenarannya hingga zaman. Pertama-tama izin Pak Sekda menyampaikan dukungan kami kepada reformer Pak Andi Murdanil yang sudah mencoba menyampaikan gagasannya terkait dengan si penjaga atau sistem informasi penganggaran belanja pegawai dalam APBD. Digagasnya oleh Pak Murdanil ini tentunya ini sudah melalui proses di BPKPD dengan melakukan pertama adalah mengkaji beberapa persoalan-persoalan yang ada di BPKPD, yang salah satunya adalah persoalan perencanaan penganggaran gaji yang baik dari sisi proses perencanaan maupun penyusunan anggaran kas setiap tahun mengalami masalah. Sehingga persoalan inilah yang mencoba teman kami, rekan kami di bidang anggaran mencoba si penjaga ini menjadi bagian dari proyek perubahan pada Diklat PIM 3. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini atau launching untuk sistem informasi penganggaran belanja pegawai dalam kedepannya di Provinsi Sulawesi Barat bisa meminimalisir persoalan-persoalan dalam penganggarannya, khususnya untuk belanja gaji. Dan kami berharap teman-teman yang ada di OPD mendukung kegiatan ini, mendukung aplikasi ini. Demikian juga teman-teman di BPKPD untuk bisa menjadikan proyek perubahan ini bukan karena kabit anggaran yang menjadi reformernya atau proyek perubahannya, tapi kami berharap bahwa ini menjadi kebutuhan kita semua di pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, khususnya kebutuhan kita di BPKPD, agar ke depan tidak ada selisih perhitungan-perhitungan gaji, baik dari sisi proses perencanaan anggaran maupun dari sisi penyusunan anggaran kas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Sekda. Izin Pak Sekda, mohon dukungan terhadap reformer Pak Murdanil ini dan sistem untuk pemanfaatan di pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan sekaligus launching si penjaga APBD oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Idris MSI. Disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah wala quwata illa billah. Yang terhormat, kami banggakan semuanya para kepala OPD yang sempat hadir. Ini yang hadir di sini teman-teman yang memang mungkin terkait langsung dengan
permasalahan gaji ya. Ini terutama Pak Kepala BKD yang kalau kita komentar-komentar di grup itu selalu yang muncul adalah kenapa lambat sekali TPP ini, ya. Kemudian termasuk juga gaji. Terima kasih atas kehadirannya para kepala OPD, terkhusus Kepala BPKPD yang menjadi mentor dari Saudara Murdanil. Yang saya banggakan seluruh pejabat administrator yang hadir memberi dukungan terhadap para peserta, khususnya reformer Saudara Murdanil. Yang saya banggakan secara khusus coach dari pelatihan ini, khususnya Ibu Saudara Andi Ismayati SH MSI yang mengikuti secara daring. Hadirin sekalian yang berbahagia, pertama tentu saya menyampaikan salam hangat dari Pak Gubernur yang seharusnya hadir bersama-sama kita untuk melakukan launching ini. Tetapi karena beliau masih bersama dengan tamu kita dari Jakarta dalam kegiatan pagi dan rangkaiannya hari ini, sehingga saya ditugaskan untuk mewakili dalam kegiatan ini. Alhamdulillah, yang kedua tentu kita menyampaikan salawat dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Hadirin sekalian berbahagia, ya tentu pertama saya ingin mulai dulu dengan menyampaikan selamat kepada Saudara Murdanil, reformer yang menggagas, mengidekan dan sekaligus menjadi inovasi untuk si penjaga APBD ini. Kita berikan aplaus kepada Pak Murdanil. Nah, mungkin saya agak flashback sedikit. Kenapa? Ya, sebetulnya kalau launching ini bagian dari sejumlah milestone kalau kita melakukan perubahan. Saya flashback sedikit bahwa sebetulnya model pelatihan yang diikuti oleh Saudara Murdanil dan kawan-kawan mungkin yang terakhir ini memang mempersyaratkan para peserta training itu untuk evidence-based activity. Jadi tidak boleh lagi seperti dulu, semuanya serba makalah, serba paper. Tapi sesudah itu tidak ada manfaat dan hasilnya, tanda kutip, selain diskusi yang habis-habisan dalam kelas. Nah, ini kami awali di 2014 perubahan ini. Pada saat saya masih di Jakarta, dan ini alhamdulillah justru sekarang yang paling memanfaatkan dengan serius itu adalah institusi kepolisian negara. Ya, Pak Tito itu akhirnya mengalihkan sejumlah peserta diklat yang sespati ya di kepolisian untuk mendapatkan bintang 1, hampir sebagian besar didorong ke lembaga pelatihan yang menggunakan model seperti ini untuk mendapatkan promosi jabatan. Nah, ini yang akhirnya alhamdulillah mulai kita rasakan dengan teman-teman yang mengikuti diklat dengan serius itu pasti ada manfaatnya. Makanya kalau launching hari ini Pak, salah satu bagian untuk ya pertama harus memastikan seorang reformer itu punya gagasan, dan gagasan itu bisa betul-betul menjadi kebutuhan institusi di mana dia bekerja. Jadi ini tidak hanya gagasannya tetapi tidak kompatibel dengan permasalahan yang ada di tempat kerjanya. Makanya syarat-syarat untuk disebut inovasi itu paling tidak 4 kan yang kita pelajari di kelas. Yang pertama, dia harus memberi kemanfaatan yang besar. Ya, sehebat apapun gagasan tetapi tidak memberi manfaat untuk apa? Makanya penjaga APBD ini ya kami berharap manfaatnya besar. Paling tidak itu tadi, tidak lagi manual. Manfaat paling rendah. Tapi manfaat paling tinggi itu adalah kecepatannya dengan presisinya. Ini tadi kita bicara presisi, tingkat kesalahannya yang rendah. Jadi kalau masih ada yang salah gaji, salah TPP, terlambat tunjangannya misalnya, atau kenaikan
tunjangan jabatannya terlambat, nah ini jangan-jangan si penjaga APBD ini tidak terlalu compatible. Jadi kemanfaatan, kompatibilitasnya juga harus dihitung. Jadi kita mulai dari situ dulu, bahwa memperbaiki belanja, apalagi tadi sampaikan Pak Mujib itu begitu tingginya model-model perubahan atau perubahan yang terjadi di kita, terutama jumlah pegawai, orang yang pensiun, orang yang keluar masuk, dinamika kepegawaian ini juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana sistem pengelolaan keuangan penggajiannya itu mengikuti sistem informasi di kepegawaian. Dan ini yang kita sebut kemanfaatan. Nah, kemanfaatan yang lain itu adalah kemanfaatan yang lebih bicara mengenai keinginan Pemda, termasuk Pak Gubernur kita yang baru ini, untuk selalu memperbaiki mesin internal kita secara lebih baik. Jadi tadi disampaikan oleh beliau, bagaimana analog yang selalu disampaikan oleh Pak Tito. Ya, kita ukur-ukur ke dalam, seberapa hebat proses bisnis kita di masing-masing OPD itu berbasis pengelolaan pemerintahan yang baik. Dan ini kalau keuangan, Pak, ini tidak boleh dimain-mainkan. Itu yang kedua ya. Jadi pertama, inovasinya memberi manfaat. Yang kedua, compatible. Compatible itu nyambung dengan permasalahan yang selalu muncul. Apalagi keinginan kita untuk e-budgeting. Ya, kalau e-budgeting tetapi masih manual, apa kata dunia? Kira-kira itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kalau inovasi yang baik itu adalah bisa ditiru oleh orang lain atau bisa direplikasi oleh institusi lain. Nah, kalau ini Pak Murdanil dengan si penjaga APBD, khususnya gaji dan TPP, mudah-mudahan ini sudah bisa langsung direplikasi oleh atau dipakai oleh OPD, seluruh OPD. Ya, dan ini tidak main-main. Kalau kita bisa selesaikan ini, Sulbar menapak satu langkah kemajuan dibanding dengan daerah lain. Kita aplaus dulu Pak Murdanil ini. Itu yang ketiga. Jadi kemanfaatan, compatibility, yang ketiga tadi adalah bagaimana replikasinya. Yang keempat dari inovasi yang baik itu Pak adalah memungkinkan untuk dikembangkan. Nah, saya nanti ini menjadi tantangan baru. Sesudah ada si penjaga APBD ini, masih ada space enggak untuk kita mengembangkan itu? Ya, karena kalau sebuah inovasi berhenti, ya sudah bukan lagi memberi ruang untuk inovasi berikutnya. Nah, seperti yang kita lihat sekarang ini, di kita ini masih banyak OPD yang sebetulnya memungkinkan untuk melakukan inovasi proses bisnisnya. Ya, tetapi ini sepertinya stuck, tidak bisa jalan. Nah, makanya saya menyampaikan sekali lagi terima kasih. Kita sudah mencoba untuk masuk satu langkah lagi, memperbaiki dimensi pengelolaan keuangan khususnya untuk aspek belanja ini. Ya, sebetulnya tadi kalau kita lihat acara di dalam itu salah satu yang dipesankan Pak Gubernur adalah kalau kita bicara APBD tidak bicara belanja saja, tetapi juga pendapatan. Tadi sudah disampaikan Pak Mujib, pokoknya sudah bunyi alarm kita ini kalau sudah lebih 30% dari total belanja kita di pegawai. Nah, ini juga mungkin bermanfaat sekali untuk kita. Kita ingin sampaikan kepada pengambil keputusan, termasuk juga mitra strategis kita di DPR, untuk memberikan gambaran yang jauh. Bahwa dari rekaman sistem informasi yang ada ini, kita sudah ada peringatan awal. Jangan sampai kita lebih dari 30% sesuai ketentuan. Kira itu, dan khususnya yang berkaitan dengan launching hari ini, khusus untuk si penjaga, tentu saya ingin menitipkan beberapa hal untuk diperhatikan oleh reformer. Yang pertama, sebuah inovasi juga itu bisa ditambahkan dengan kriteria lain yang kita sebut dengan friendly user. Friendly user itu kemudahan untuk menggunakan. Ya, jangan ada sistem, tetapi semakin sibuk kita dengan sistem itu.
ya kan? Ada juga sistem yang tidak memperhatikan friendly user tadi itu. Ya, sebaik-baik sistem atau apapun namanya termasuk inovasi itu adalah kalau memberikan kemudahan. Ya, saya selalu contohkan apa yang kawan-kawan lakukan di kepolisian, mohon maaf. Tiba-tiba dia membuat sistem yang dia sebut polisi di genggaman. Jadi di handphone itu kalau ada pencurian di dekat dia cuma tindis 3 nomor, selesai, datang polisi. Itu namanya sangat memudahkan kita. Nah, saya berharap juga Pak Murdanil bisa mendorong lagi ke arah itu sehingga kawan-kawan yang menginput kegiatan aktivitas gaji, TPP itu menjadi lebih friendly. Tadi diperlihatkan juga di acara tadi itu kira-kira desa di genggaman kita. Jadi mobile kita. Nah, misalnya desa Sarudu, kita langsung bisa munculkan itu dengan seketika secepat mungkin, ya, dan kita bisa tahu seperti apa desa Sarudu dari A sampai Z. Nah, sama juga nanti harapan kami di penjaga APBD ini, ya. Memudahkan kawan-kawan di OPD, karena kan tidak mungkin kita semua punya akses. Tapi paling tidak di OPD untuk user friendly, ya, memudahkan kita untuk masuk ke dalam sistem itu. Pada akhirnya saya ingin menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada Pak Murdanil. Saya minta berdiri lagi Pak Murdanil deh, biar walaupun sudah dikenal tapi kira-kira ini model untuk mempromosikan cara berpikir, cara menyusun langkah-langkah, dan akhirnya menyiapkan sebuah aplikasi yang betul-betul memudahkan proses bisnis pengelolaan gaji dan khususnya TPP yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Saya kira itu, dan dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini kita memberi dukungan untuk beroperasinya atau kita sebut launching dari penjaga APBD yang digagas oleh Saudara Murdanil. Selamat, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan kepada Bapak Sekda untuk tetap di tempat. Selanjutnya kami undang untuk naik ke atas panggung mendampingi Bapak Sekda, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya kepada reformer dari si penjaga APBD, Bapak Murdanil SEMAP, kami persilakan pula untuk dapat mendampingi Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Baik, hadirin yang kami hormati. Pada kesempatan ini kami mengundang kepada Bapak dan Ibu untuk sejenak berdiri di tempat. Dan selanjutnya bersama-sama kita akan menyaksikan Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan penekanan tombol. Dan untuk penekanan tombol ini kita akan berhitung bersama-sama dimulai dari hitungan ketiga. 3, 2, 1.
Sulawesi Barat untuk menuju meja penandatanganan. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan bersama penandatanganan komitmen bersama kelanjutan penggunaan si penjaga APBD. Selanjutnya yang pertama kami persilahkan untuk melakukan penandatanganan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dan selanjutnya dengan hormat mohon berkenan Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk menandatangani. Kita berikan aplaus yang paling meriah untuk kita semua. Baik, selanjutnya foto bersama. Mohon berkenan kepada Bapak untuk tetap di tempat. Untuk foto bersama. Para kepala dinas yang hadir, kepala OPD, kami mohon kiranya untuk dapat bergabung dengan Bapak Sekda untuk foto bersama. Iya, kita berikan para asisten yang hadir, staf ahli dan juga kepala OPD, kami persilahkan sekali lagi untuk maju ke depan foto bersama dengan ya. Hadir di tengah-tengah kita juga pimpinan Bank Sulselbar atau yang mewakili kami persilakan pula. Untuk foto bersama. Ini merupakan bentuk dukungan kepada reformer dari si penjaga APBD.